Nah, teman semua ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman semua sesama wirausaha ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil. Channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa tentunya. Oke. Nah, gimana kabarnya buat teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Sudah lama saya nggak upload video baru. Oke. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai masalah seputar usaha ATK dan fotokopi ya, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya ya. Jadi saya ingin mengambil topik yaitu mengenai masalah modal usaha tentunya. Jadi mungkin buat teman semua banyak yang buka usaha ya, bukan hanya usaha fotokopi dan ATK, tapi usaha-usaha lainnya ya yang ada di sekitar teman-teman semua, lingkungan teman-teman semua, baik di desa maupun di kota ya. Nah, mungkin di antara teman-teman semua itu pengen usaha tetapi terbentur dengan masalah modal ya. Nah, modal itu bagaimana kita mendapatkannya agar kita bisa memulai membuka usaha tetapi tidak memberatkan kita. Oke. Nah, salah satu contoh ataupun cara yang bisa kita lakukan adalah melakukan pinjaman, yaitu pinjaman modal melalui bank maupun pinjaman-pinjaman lainnya ya, seperti pinjaman online ataupun pinjol ya. Nah, di sini yang harus teman-teman diperhatikan sebelum melakukan pinjaman, teman-teman harus terlebih dahulu memiliki pemasukan lain yang ada di diri kita ya. Misalnya kita punya pemasukan selain daripada usaha yang akan kita mulai ya. Karena kalau kita mengandalkan bayar angsuran itu dari usaha yang baru kita mulai, itu sepertinya tidak memungkinkan tentunya, karena usaha yang baru mulai itu belum tentu langsung bisa melonjak naik ataupun keuntungannya langsung bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang lainnya ya. Paling enggak keuntungan yang kita dapat itu pasti kita gunakan kembali untuk memutar modal tersebut supaya usaha kita bisa berkembang ataupun maju ya. Tapi kalau keuntungannya itu kita ambil untuk kebutuhan pribadi kita, maka usaha kita pun akan stuck di situ-situ saja. Oke. Nah, pinjaman online itu menjadi salah satu pilihan ya bagi banyak orang untuk meminjam uang, baik untuk kebutuhan ekonomi keluarga maupun untuk modal usaha. Kenapa? Karena melakukan pinjaman, pengajukan ke pinjol itu mungkin lebih mudah persyaratannya dibandingkan kita melakukan pinjaman ke bank ya. Kalau ke bank mungkin kita harus bertatap muka langsung, kemudian harus membawa sertifikat asli ya, kemudian dan sebagainya ya, yang mungkin terkadang kita sebagai wirausaha pemula yang baru mau buka, kita mungkin tidak memiliki sertifikat ya, kita masih ngontrak ya. Jadi mungkin ini salah satu solusi bagi banyak orang yang ingin buka usaha dengan melakukan pinjaman online ya. Tapi yang harus diperhatikan tadi teman-teman ya, kita harus berhati-hati jangan sampai kita mengajukan pinjaman online kepada aplikasi pinjol yang tidak legal ataupun tidak masuk dalam OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau ingin mengajukan pinjaman online seperti pinjol itu ya, pinjaman online ada kami dan sebagainya, itu teman-teman yang harus perhatikan adalah teman-teman dalami dulu seperti apa sih tempat kita mau mengajukan pinjaman online tersebut ya. Misalnya ada kami ataupun pinjol-pinjol yang lain ya, kita teliti dulu bagaimana prosesnya, bagaimana kinerjanya. Jangan sampai kita sudah meminjam kemudian kita mengalami kesusahan ataupun kesulitan ya, seperti yang kita lihat di berita-berita TV, ada yang sampai ditagih berulang-ulang dan sebagainya ya. Nah, jadi teman-teman semua kalau melakukan pinjaman online, teman-teman harus pahami dulu
kita mau melakukan pinjaman online ya. Jadi kita pertama-tama kita cari di artikel ataupun berita-berita mengenai masalah pinjol tersebut ya, ataupun instansi ataupun tempat kita penyedia ataupun pinjol tempat penyedia jasa pinjaman online tersebut ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pinjaman online yang mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi usaha kita. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita harus memilih ataupun pintar memilih ya pinjol, aplikasi pinjol yang penyedia layanan jasa keuangan tersebut. Kita harus memilih aplikasi pinjol yang sudah terpercaya ya, artinya yang sudah masuk dalam daftar OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Artinya kita harus memilih aplikasi pinjol yang legal teman-teman ya. Jangan sampai kita memilih yang non legal yang mengakibatkan berdampak buruk pada perekonomian kita nanti. Oke. Nah, jadi seperti teman-teman ya, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita mau melakukan pinjaman online ya. Nah, jadi mungkin itu teman-teman ya untuk share pada video kali ini mengenai masalah modal usaha ATK dan fotokopi dengan melakukan pinjaman online kepada aplikasi-aplikasi penyedia jasa keuangan yang banyak tersebar di Indonesia ini tentunya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman semua yang ingin melakukan atau mulai buka usaha ATK dan fotokopi tapi tidak punya modal ya. Seperti saya ini modalnya adalah modal kecil-kecilan ya. Tapi kita harus tetap semangat dan harus tetap berhati-hati dalam setiap langkah kita dalam memulai buka usaha ya, agar tidak terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi ataupun kerugian pada usaha yang akan kita mulai tersebut teman-teman. Oke, jadi terima kasih buat menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kita ketemu pada video selanjutnya. Oke, salam wirausaha dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.